Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah kiranya Tuhan berkati, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang sudah tiba pada pelajaran kita yang ke-13, bab 13, dengan judul Mensyukuri Anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Ya, mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Nah, kita akan awali dengan apa sih artinya iptek? Ya, iptek itu artinya adalah ilmu pengetahuan teknologi. Ya, oke. Sebelum kita ke maknanya, saya mau sedikit cerita tentang teknologi atau ilmu pengetahuan teknologi di zaman sekarang ini. Ilmu pengetahuan teknologi zaman sekarang ini sudah sangat berkembang pesat. Ya, dulu kalau orang melakukan perjalanan ya di zaman dahulu kala akan menggunakan hewan ya, atau bahkan jalan kaki atau menggunakan kuda, menggunakan unta, menggunakan keledai dan hewan-hewan lainnya yang bisa digunakan buat berkendara atau jalan kaki gitu. Tapi sekarang ini setiap orang bisa menggunakan kereta, mobil, motor, ya, pesawat. Dan dulu kalau misalnya melakukan perjalanan pasti akan memakan waktu yang sangat lama ya. Misalnya kita melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta, jalan kaki bisa sampai 2 hari. Tapi sekarang bisa hanya sekitar 3-5 jam gitu. Ya, sekitar segitu ya. Lalu berkembang lagi kendaraan yang dulu hanya ada bus, lakukan perjalanan dari misalnya dari Bandung ke Sumatera Utara sekitar 4 hari atau 5 hari gitu naik bus. Tapi sekarang udah lebih cepat ya, hanya 2 atau 3 jam sudah bisa melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Jadi lebih efisien, lebih cepat. Selain kendaraan, kita juga bersyukur karena alat komunikasi juga berkembang dengan baik ya. Dulu kalau orang mau menghubungi saudaranya atau kenalannya yang jauh, maka akan tulis surat, kirim ke luar kota melalui kantor pos dulu kan. Bisa nyampainya 3 hari, 5 hari, baru sampai, dibalasnya sekitar seminggu atau sebulan kemudian. Jadi lama gitu. Saya pernah ngalamin mengirim surat, tapi bukan ke ini ya, bukan ke keluarga, tapi ke kuis berhadiah. Jadi bikin surat gitu, kirim ya. Lalu berkembanglah jadi telepon yang masih ada kabelnya kan. Jadi bertelepon, bicara, masukkan koin, atau mungkin ada warung telepon yang kalau kita pakai teleponnya itu mirip sama warnet bayarnya ya, 2.000 3.000 ya, nggak pakai koin tapi pakai uang kertas gitu dibayar. Jadi bisa telepon sampai sejam 2 jam. Waktu itu saya sama orang tua saya pergi ke wartel berlima, satu keluarga, masih kecil-kecil sayanya. Jadi keluarga saya di Batam, bertelepon ya. Saling kangen-kangenan gitu kan. Kemudian karena nggak punya telepon, saya kan waktu itu juga tinggal di
Lampung, orang tua saya tinggal di Indramayu, nggak ada telepon. Opung saya, tempat saya tinggal, nggak ada telepon. Akhirnya saya nggak pernah berhubungan dengan orang tua saya. Orang tua saya harus pulang dulu baru bisa kangen-kangenan. Wah, susah memang nggak ada telepon, ya. Apalagi biayanya mahal. Jadi berkembanglah kemudian telepon, berkembang, nggak ada kabelnya lagi, tapi tombol. Nggak tahu kalian masih ngalamin atau enggak, ya. Pakai tombol. Saya ngalamin tuh sekitar berapa tahun ya? Ada sekitar 6 sampai 7 tahun lah saya pakai telepon genggam yang ada tombolnya. Ya, tebel, biasanya tebel, dan layarnya kecil kan. Jadi dulu itu kalau menghubungi pacar, teman, atau siapapun SMS, ya. Pakai SMS. Jadi ya pulsanya sebenarnya nggak jauh-jauh beda lah habisnya dengan sekarang. Bedanya waktu itu pakai pulsa langsung, sekarang pakai pakai kuota. Jadi saya SMS-an gitu, pakai gratisan. Dulu sempet kalau mau SMS per karakter Rp1. Jadi kalau saya SMS-nya panjang-panjang bisa sampai Rp1.000, ya, karena kata-katanya panjang. Sempet juga sekali SMS gratis seharian, 5 kali SMS gratis seharian. Lama-lama nggak ada gratisan lagi. Lama-lama bergeserlah ke WhatsApp. Ya, teleponnya juga udah berubah. Teleponnya berkembang jadi nggak ada tombolnya. Ya, udah nggak ada lagi tombol ya untuk HP-HP zaman sekarang. Kalau ada orang yang masih pakai HP yang ada tombolnya, mungkin dipikirnya ketinggalan zaman gitu ya. Mulailah nggak ada apa namanya, nggak ada tombolnya. Teleponan sudah bebas, sudah bisa tatap muka pakai HP, ya, video callan gitu kan. Jadi bisa berhubungan melalui HP, tatap-tatapan muka. Beda dengan SMS, hanya membayang-bayangkan wajahnya. Tapi kalau sudah video call bisa kelihatan mukanya bagaimana, ya. Bisa kelihatan, bisa makan bareng dan lain-lainnya. Itu perkembangan teknologi sekarang. Ya, ngaruh juga akhirnya ke pelajaran kita saat ini. Kebanyakan dari, ya ini khususnya gara-gara pandemi ini ya, kita jadi berhubungan semuanya lewat teknologi. Pakai laptop, pakai HP, semuanya telepon grup, ya, video call grup, dan belajar bersama. Itu semua adalah bukti dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jadi dari hal yang sederhana dan lebih rumit, lebih susah, jadi sesuatu yang lebih simple dan memudahkan setiap orang. Ya, kita semua jadi mudah. Untung corona ini ada di zaman dimana kita sudah mengenal video callan, sudah mengenal telepon yang canggih, sudah ada laptop. Coba bayangin kalau misalnya corona ini terjadi di zaman perjanjian lama atau perjanjian baru, ya. Sebelum ada laptop, waktu mereka mau belajar, wah gimana kan? Nggak bisa. Pemerintah sudah suruh di rumah masing-masing, tapi mereka pengen belajar. Wah, terpaksalah nggak belajar. Ya, untung kita memiliki teknologi yang canggih ini. Oke, ya sudah saya kasih contohnya dari ilmu pengetahuan teknologi. Sekarang artinya, ya, arti dari ilmu pengetahuan dulu. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Jadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia kasih tahu arti dari ilmu pengetahuan adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah masalah menggunakan teori, ya, disusun dengan sistem yang rapi. Kalau ini
yang terjadi, maka ini yang akan kita lakukan. Kalau ini yang terjadi, ini yang kita lakukan. Kalau ini yang terjadi, ini yang kita lakukan. Nah, jadi kayak gitu. Lalu kalau menurut Horton P.B. dan Chester L.H. pada tahun 1993, mereka bilang bahwa upaya pencarian pengetahuan dapat diuji dan diandalkan, yang dilakukan secara sistematis menurut tahap-tahap yang teratur dan berdasarkan prinsip-prinsip serta prosedur tertentu. Ya, prosedur tertentu. Jadi seperti Kamus Bahasa Indonesia katakan bahwa sudah ada teorinya, sudah ada patokannya. Kalau suatu hal terjadi, ini yang akan dilakukan. Kalau suatu hal yang terjadi, ini akan dilakukan. Gitu. Ilmu pengetahuan itu berarti kan, misalnya nih, kita selama ini berkendara, jalan pakai unta, gitu. Berkendara dengan unta. Wah, kayaknya bakal lama nih, gitu kan. Maka akan dicari sesuatu, akan dicari bagaimana caranya supaya nggak ngabis-ngabisin waktu lagi. Akan dicari supaya perjalanannya lebih cepat. Ya, akhirnya ditemukanlah sepeda, ditemukanlah motor, ditemukanlah mobil, ditemukanlah kereta, ditemukanlah pesawat. Ya, gitu. Jadi akan selalu berkembang ilmu pengetahuan itu supaya memecahkan masalahnya. Lalu teknologi. Tadi ilmu pengetahuan, sekarang teknologi. Teknologi berasal dari kata tekne. Tekne yang berarti suatu rangkaian yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau prinsip atau metode atau seni. Ya. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi artinya adalah yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, yaitu ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi ilmu pengetahuan tadi ya otaknya lah gitu ya. Sedangkan teknologi ini sudah punya wujudnya. Entah meskipun itu adalah ya kalau di apa namanya, di komputer adalah softwarenya, tapi itu kan sudah dalam bentuk objek. Sedangkan ilmu pengetahuan ini adalah bagaimana caranya memunculkan si software ini, bagaimana akhirnya memunculkan benda-bendanya, bagaimana memunculkan atau mewujudkan ilmu pengetahuan ini ke dalam suatu bentuk gitu. Ya, makanya tadi kan pemikiran untuk punya kendaraan. Ya, akhirnya diwujudkanlah, oh, kita harus bikin mesin. Mesinnya itu begini. Jadi sudah ada si alatnya, si bendanya begitu. Nah, menurut para ahli, teknologi adalah seluruh perangkat ide, metode, teknik, benda-benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu maupun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu yang pertama ya, silakan dicatat. Ya, teknologi adalah suatu perangkat ide, metode, teknik, benda-benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu maupun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, teknologi adalah suatu perilaku produk, informasi dan praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian warga masyarakat dalam suatu lokasi tertentu dalam rangka mendorong terjadinya perubahan individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Ya intinya sudah ada wujudnya. Ya, sudah ada wujudnya. Sedangkan si ilmu pengetahuan ini adalah
masih masih dalam bayangan yang ya masih dalam pemikiran gitu, masih dalam pemikiran. Sedangkan si teknologinya sudah mulai diwujudkan dalam satu bentuk. Entah apapun itu bentuknya, jadi teknologi sudah ada bentuknya. Nah, kata teknologi juga digunakan untuk merujuk sekumpulan teknik-teknik, ya. Teknologi adalah keadaan pengetahuan manusia tentang bagaimana caranya memadukan sumber-sumber guna menghasilkan produk-produk yang dikehendaki, menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memuaskan keinginan. Ya, yang meliputi cara atau metode, keterampilan, proses, teknik, perangkat, dan bahan mentah. Nah, jadi di zaman globalisasi ini ya jelas kalau teknologi, ilmu pengetahuan teknologi ini penting banget ya. Penting banget. Kita bahkan sampai saat ini jadi harus punya teknologi supaya kita bisa tetap belajar meskipun dalam keadaan pandemi, gitu kan? Jadi ada laptop, ada HP, ada internet, yaitu adalah contoh dari ilmu pengetahuan teknologi itu. Nah, meskipun iptek itu penting dan kita membutuhkannya, tapi iptek itu, ilmu pengetahuan teknologi itu memiliki dampak positif dan dampak negatif, ya. Nah, saya akan baca dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah, ya, silakan dicatat, dampak positifnya yang pertama adalah informasi yang diperoleh dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh banyak orang dengan cepat melalui media-media yang ada. Setiap orang jadi dapat saling bertukar informasi. Ya, berarti intinya informasi gitu ya. Yang kedua, memudahkan kita dalam belajar karena sudah banyak teknologi yang mendukung. Misalnya proyektor, LCD, mikroskop, dan lain-lain. Ya, jadi membantu belajar. Yang ketiga, hubungan sosial antar masyarakat bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja walaupun berjauhan dan berada dalam zona waktu yang berbeda, tetapi dapat berinteraksi, bersosial. Yang keempat, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat sampai ke masyarakat dengan adanya pemberitaan di radio, televisi, dan internet, sehingga masyarakat dengan mudah dan cepat mengetahui peraturan dan kebijakan pemerintah yang sudah atau baru dikeluarkan. Ya, mirip dengan informasi, tapi kan sosialisasi ini berarti biar masyarakat bukan hanya tahu, tapi melakukannya juga. Lalu yang kelima, masyarakat dapat mempublikasikan kebudayaan yang dimiliki ke masyarakat luas dan untuk dipelajari dan dilestarikan, tidak hanya dalam suatu negara tapi juga antar negara. Jadi dari TV gitu kan, dari internet, budaya kita bisa diperkenalkan ke orang lain. Kenapa kita harus perkenalkan budaya kita? Ya karena kita bisa tarik wisatawan datang ke Indonesia, bisa beli souvenir, bisa membeli barang-barang kita, bisa membeli tiket untuk datang, bisa ya banyak hal lah yang bisa diuntungkan karena mempublikasikan kebudayaan ke luar gitu. Jadi inilah dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, selain dari dampak positif ada juga dampak negatifnya. Ya, dampak negatif yang pertama, catat, muncul kejahatan baru seperti penipuan, penculikan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman virus dan spam, penyadapan saluran telepon, dan kejahatan yang dilakukan menggunakan fasilitas teknologi. Ya, penipuan-penipuan gitu ya. Dari internet, dari WhatsApp gitu kan. Itulah
contohnya ya, tindak kejahatan. Yang kedua, banyak perilaku yang menyimpang, khususnya pada remaja, karena tidak bisa memilih mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak. Jadi informasi-informasi semuanya diterimain gitu. Tentang politik diterimain, hoax yang jelas-jelas merusak diterima. Yang ketiga, tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar menurun karena lebih percaya dengan internet dan mencari informasi dibandingkan bertanya langsung kepada orang yang mengetahuinya. Ya, ketergantungan kepada internet semakin meningkat. Kalau orang pemalu kan misalnya melakukan perjalanan ya, misalnya mau pergi ke suatu tempat tapi nyasar gitu, harusnya nanya kan sama orang di jalan, Pak ini mau kesini gimana caranya, lewat mana gitu kan. Kalau kita tanya, orang itu pasti akan kasih tahu. Tapi sudah kita pemalu, nggak berani nanya, kita akhirnya pakai dengan Google Map sekarang ini. Google Map, kita cek, lalu kita ikutin. Ya, banyak benarnya. Tapi nggak jarang juga kita malah jadi nyasar. Padahal udah benar yang ditulis oleh Google Map, tapi kita karena kita nggak bisa baca peta dengan benar, akhirnya nyasar juga. Ya, jadi nggak percaya sama orang lain, jadi lebih percaya sama Google Map gitu. Itu contohnya ya. Atau mungkin mau berobat, kalau kita sakit, kita nggak nanya lagi ke dokter atau ke orang tua, tapi kita tanya internet gitu. Yang berikutnya, berarti yang keempat, privasi bukan lagi menjadi sesuatu yang mahal. Dengan adanya situs di jaring sosial, memberikan penggunanya kebebasan untuk membuka diri dan melihat info serta privasi orang lain. Contohnya Facebook, Twitter, dan lain-lain. Ya, jadi udah nggak ada lagi yang namanya privasi-privasi. Semua sekarang sudah diumbar di internet. Kamu lagi kesel sama orang, kasih tahu di internet. Kamu lagi kesel sama guru, kasih tahu di internet. Langsung dibuka semuanya. Jadi nggak bisa jaga rahasia, nggak bisa jaga omongan gitu. Semuanya dikeluarkan. Lalu yang ke 5 ya, 5, budaya asli yang terkikis karena masuknya budaya asing. Masyarakat jauh lebih mengerti dan mempelajari tentang budaya luar dibandingkan dengan budaya asli yang kita miliki. Wah, ini jelas banget. Korea, India gitu, ibu-ibu, Turki gitu ya. Dan budaya-budaya lainnya yang jelas bukan budaya Indonesia. Karena gampang budaya-budaya itu masuk. Budaya-budaya itu gampang masuk, jadi mudahlah kita tirunya. Gitu. Berikutnya, terkadang membuat kita menjadi malas dan tidak kreatif karena kecanggihan teknologi. Seorang bisa dengan mudah menggandakan tugas teman atau mengunduhnya di internet. Wah, ini ujian ya, ujian PTS, ujian PAS, disuruh bikin esai, pasti kalian bikin keywordnya, kata kuncinya ke internet, lalu kalian ambil jawabannya, di copy, lalu dipaste ke situ, plak, nggak ada yang dirubah sedikit pun, langsung sama. Waduh, jadi makin bodoh ya, karena hanya copy paste. Sayang banget ini karena salah menggunakan internet. Yaitu tadi membuat menjadi malas dan tidak kreatif. Nggak mikir, hanya langsung meniru. Berikutnya, meningkatnya angka pengangguran karena teknologi dapat menggantikan manusia dalam segala bidang. Ya, di jalan tol sudah pakai e-tol ya. Dan ada juga restoran-restoran yang menggunakan robot atau mesin ya. Tinggal pesan lalu keluar makanannya dimasakkan. Nggak pakai chef, nggak pakai manusia, tapi pakai robot. Nah, itulah dampak negatifnya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya ya benar yang seperti dikatakan oleh buku pelajaran kita ya. Iptek ini punya dampak positif dan negatif. Kalau saya pribadi nih, dengan berkembangnya teknologi ini jadi lebih mudah buat belanja ya. Misalnya saya nggak punya uang cash, tinggal
gesek aja pakai kartu ATM kan, bisa belanja. Tapi jadi masalah juga, karena kalau uang habis kan kita sadar tuh, lihat di dompet, wah uangnya tadinya 50.000, sekarang tinggal segini. Tapi kalau ATM harus dicek dulu ke HP, ke M-Banking, atau mungkin ke ATM, tinggal berapa duitnya. Nggak sadar akhirnya keluar uang, keluar lagi, lama-lama habis, nggak sadar. Belanja di eh, Tokopedia, di Shopee, Lazada gitu kan. Kita nggak perlu jauh-jauh pergi ke Jakarta buat membeli barang keinginan kita kan. Kita nggak perlu ngeluarin motor atau minta temenin orang tua supaya belanja. Tinggal tokonya aja kirim barangnya pakai jasa ekspres. Akhirnya barangnya dikirim ke rumah kita, ke depan rumah kita kan dikirimnya tuh. Akhirnya nyampe barangnya. Tapi karena kita merasa, wah ini murah, ada diskon, wah akhirnya kita belanja sepuasnya, nggak sadar kalau uang kita akhirnya habis. Ya itulah dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi apakah dengan begitu kita harus menghindari teknologi? Apakah kita harus menghindari ilmu pengetahuan dan teknologi? Ya, jelas enggak ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu seumpama pisau. Ya, pisau ya. Kalau pisau itu di tangan seorang chef, maka akan bisa digunakan untuk memasak, menyajikan sesuatu yang mengenyangkan, berguna buat orang lain. Tapi kalau pisau itu di tangan seorang penjahat, maka pisau itu bisa digunakan buat kejahatan, bisa mungkin merampok orang, mengancam orang, dan bahkan membunuh orang. Ya seperti itulah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita mau gunakan buat apa? Kalau kita gunakan buat yang baik, maka jadilah baik. Tapi kalau kita gunakan untuk hal yang buruk, maka jadilah itu hal yang buruk. Nah, Alkitab katakan dalam satu Amsal 1 ayat 5, ya, kalian juga buka dan catat ayat ini. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ilmu pengetahuan itu penting. Kita malah disuruh buat menambah pengetahuan kita. Kita disuruh buat menjadi orang-orang yang punya banyak pengetahuan. Ya, Alkitab yang katakan, kita nggak mungkin tentang. Tapi kita juga harus gunakan itu dengan pertimbangan. Ya, jadi kita harus menimbang itu dengan benar. Kita harus menimbang itu dengan baik supaya itu bisa menjadi berguna buat kita, berguna juga buat orang lain. Ya. Media sosial kita bisa gunakan buat menyampaikan ujaran-ujaran kebencian, menghina orang, menyindir orang, menyampaikan hoax. Tapi kita juga bisa menginjil kan dari media sosial kita. Kasih ayat-ayat Alkitab gitu kan. Kasih kata-kata motivasi ya. Dan menjadi berkat buat orang lain. Jadi dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, kita dapatkan bahwa kita perlu mensyukuri ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang, dan kita harus mempunyai hikmat ketika kita menggunakannya, supaya itu jadi berkat buat kita dan jadi berkat buat orang lain, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Itulah pelajaran kita hari ini. Silakan dicatat contohnya, hal-hal penting yang sudah saya sampaikan, ayatnya juga dicatat. Setelah kalian catat, kalian kirimkan ke Google Classroom. Dan ya, sampai di sini pelajaran kita akan tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami sudah belajar, biarlah Tuhan kiranya berkati, agar apa yang kami pelajari ini boleh kami terima dan kami hidupkan, supaya kami boleh
menggunakan ilmu pengetahuan dengan baik, dengan benar, menjadi berkat buat kami, menjadi berkat buat orang lain, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.